Kajian Islam. Ini termasuk apa? Kesalahan. Kalau dia datang lebih awal, maka dia lebih berhak. Jangan diusir ke belakang. Satu, itu menyakitkan perasaan si anak tadi. Ya, karena dia udah datang duluan, dia yang lebih merasa lebih utama, kemudian malah disuruh ke belakang. Jangan mengabaikan perasaan anak-anak. Wah, masih anak kecil aja kok. Itu justru malah menjadi memori yang nggak baik, Pak. Diingat sampean. Wah, imam ini itu dulu yang ngusir saya itu. Awas nanti kalau saya jadi imam tak usir itu. Ya, nggak bagus. Yang kedua juga, kalau anak-anak itu dibuat di belakang semuanya, malah nyampur ketemu sama anak-anak, malah rame. Ya, justru bagus itu kalau anak-anak campur sama siapa? Yang lebih tua. Itu mau main sama siapa coba? Tapi kalau disuruh ke belakang semuanya, campur sama anak-anak yang tadinya mungkin nggak pengen main-main, tapi temennya nyenggol-nyenggol, ya akhirnya apa? Jadi tergoda juga. Ini malah berisik malah. Jadi jangan khususkan anak-anak itu dengan soft tersendiri. Itu termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Kemudian juga wadhkurillah fi, berzikirlah kamu kepada Allah di saat dalam majelis berzikir. Karena majelis yang tidak diingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, maka itu adalah ya majelis yang buruk. Majelis yang baik adalah majelis yang mengingatkan kita dengan Allah. Majelis yang menguatkan iman. Ya, majelis nasihat. Ya, makanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kata beliau, ya, doa subhanakallahumma wa bihamdika. Taib. Kemudian yang kesembilan, adab di jalan. Ketika kita berada di jalan atau nongkrong di jalan, ada adabnya, Pak. Islam itu komplit, Masya Allah. Ya, Islam itu mau cari masalah apapun ada dalam Islam. Nggak akan antum dapatkan seperti ini di agama-agama lain. Di agama-agama yang lain nggak ada perincian ya serinci agama Islam, nggak ada. Agama yang memerinci kehidupan secara rinci hanyalah Islam. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, masalah makan, bahkan masalah buang hajat, itu dibahas dalam agama Islam. Kalau masalah yang seperti itu dibahas, apalagi masalah-masalah yang lebih besar, masalah politik, masalah ekonomi, sosial, kesehatan, ya, akidah, ibadah, rumah tangga, pasti dibahas. Orang yang masalah gituan aja dibahas. Gitu. Taib, ini masalah nongkrong di jalan dibahas. A'tit tariqah haqqah. Berikanlah jalan itu haknya. Ya. Berikanlah haknya jalan, ini bahas tentang hak-haknya jalannya. Dan ini adab ini ada dalam hadis. Nabi bersabda, hadis Bukhari Muslim, iyyakum wal julusa fit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Nongkrong pinggir jalan, enggak boleh. Hukum asalnya kalau kita bisa menghindari nongkrong di pinggir jalan, hindari. Ya. Mending di rumah nongkrong atau di depan rumah. Jadi kalau di pinggir jalan jangan. Tapi para sahabat nawar, ya Rasulullah, malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kayaknya berat kita nggak boleh nongkrong di pinggir jalan. Itu tempat kita apa? Ngobrol-ngobrol. Ya, ngumpul. Apalagi kalau orang-orang kan kadang pinggir jalan juga tuh ya. Depan rumahnya juga pinggir jalan. Ada gangnya. Faqal in abaitum illal majalis fa'atut tariqah haqqah. Kalau kalian nggak bisa kecuali nongkrong, ya udah berikan hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Satu, ini adabnya. Ghadzul basar. Menundukkan pandangan. Kalau kita sedang nongkrong di pinggir jalan atau di rumah misalkan di situ ada jalan lalu lalang orang, maka adab yang pertama ghadzul basar. Tundukkan apa? Pandangan. Kan biasanya ada orang yang lewat, terutama maaf yang sepeda motoran, terutama ibu-ibu biasanya kadang tersingkap.
Maka di sini antum jangan malah pelototin. Ya, harusnya apa? Ghaddul basar. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka apa? Menundukkan pandangan mereka. Demikian juga wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ya. Nah, terutama kalau ya tadilah kadang di jalan apalagi sepeda motor tersingkap. Ya, betis atau yang lain, maka ini hendaknya bagi kita untuk menundukkan pandangan. Atau ada yang lewat ya cantik misalkan, ya, tundukkan pandangan, jangan malah kemudian dipelototin, dilihatin, ya nanti malah kena penyakit ain nanti ya, nah nggak boleh, ya. Taib. Yang kedua, wakaful adha, jangan menyakiti orang, jangan ganggu orang, lewat diganggu, baik diganggu dengan lisan maupun tangan. Lisan, nah kadang ada orang lewat digodain, ya digodain. Biasanya ini anak-anak muda yang biasanya, ya kalau yang lewat cewek-cewek biasanya apa? Digodain. Ini nggak boleh, mengganggu atau menghina. Ini ada yang lewat, misalkan jenggotan ya, misalkan, ya nggak boleh. Atau ya mengganggu juga, yaitu kadang dengan suara siulan, sweet misalnya, nggak boleh, ya kaful ada. Demikian juga tangan, begal, ya ngerampok, nggak boleh. Kan segala sesuatu yang mengganggu maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, waraddus salam, menjawab salam. Kalau ada orang yang salam nyapa kita jawab. Sebagaimana tadi sudah kita bahas. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Ya. Terutama kalau ada yang nanya, masjid mana masjid? Nah, jangan kemudian malah masjid jauh sana, masih jauh, padahal ada yang dekat. Ya. Wan nahyu anil munkar, melarang dari kemungkaran. Kalau misalkan dia ada yang melakukan kemungkaran, kita mencegahnya. Ya, hendaknya bagi kita untuk mencegahnya. Ini adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berada di jalan. Ya. Nah, yang terakhir, al-ashir, adab yang ke-10, adab berpakaian. Ilbasil jamila minas siyab, pakailah pakaian yang indah, karena Allah itu mencintai keindahan. Kata Nabi, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi pakai pakaian yang bagus silakan, itu bukan termasuk sombong. Disetrika, dicuci, kalau punya duit beli baru misalkan, nggak ada masalah, karena Allah mencintai keindahan. Ya, ini bukan termasuk sombong, ya, bukan termasuk kesombongan. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW ketika Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibr, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Terus para sahabat nanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang di antara kami senang kalau pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Kata Nabi, bukan itu kesombongan. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu baru sombong. Kalau berpakaian yang bagus enggak sombong itu. Ya, kadang kan kita salah. Ada orang pakaian bagus, sombong loh. Ya, punya HP bagus, sombong loh. Istri bagus, sombong loh. Ya, enggak. Tidak semua yang baru bagus itu berarti apa? Sombong. Bahkan itu bisa menjadi syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua, wa afdhaluhal abyad, dan yang paling utama kalau pakai baju putih. Ini yang laki-laki ya. Pakaian yang paling utama adalah pakai baju putih, warna putih. Karena Nabi SAW bersabda, ilbasul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafankanlah mayit kalian dengan warna putih.
Itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena warna putih itu lambang kebersihan, kesucian. Makanya kita kalau pakai baju putih biasanya nggak tahan lama. 1 hari 2 hari sudah ganti, kotor soalnya, nampak. Sehari 2 hari udah harus ganti. Beda kalau misalkan warna gelap itu, warna hitam, seminggu gak kelihatan kayaknya. Ya, gak kelihatan. Jadi makanya dalam doa istiftah itu kan, apa kata Nabi? Nabi SAW, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa dipilih kain putih? Karena tadi kain putih itu kalau kena kotoran langsung kelihatan. Dan orang kalau kain putih biasanya lebih perhatian karena kelihatan. Ya, nah, ibu-ibu kalau nyuci orang putih biasanya malah sebel karena kelihatan. Kalau warna yang lain nggak kelihatan, udah biasa aja. Ya, nah, jadi intinya ini dianjurkan pakai warna apa? Ya, putih bagi yang laki-laki ya. Wala yujawizu ka'baika sufla. Adab yang ketiga, jangan berpakaian yang menutupi mata kaki. Itu yang disebut dengan apa? Isbal. Ini juga bagi laki-laki, yaitu nggak boleh berpakaian celana atau sarung atau jubah yang sampai menutupi mata kaki. Ini bukan ajaran radikal loh ya, ini ajarannya Nabi. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Nabi bersabda, ya, yang menutupi mata kaki, pakaian yang menutupi mata kaki itu terancam di neraka. Diancam oleh Nabi SAW di neraka. Makanya pakaiannya Nabi SAW setengah betis, cingkrang. Jadi cingkrang itu adalah sunnahnya Nabi. Makanya kalau ada orang menjelek-jelekkan orang yang cingkrang, pada hakikatnya menjelekkan dan menghina sunnah Nabi SAW. Dan ini berbahaya, nggak boleh. Ya, wah, cingkrang, jenggotan tuh radikal, teroris. Yang salah bukan cingkrang dan jenggotnya. Kalau ada pelaku yang seperti itu, ya itu bukan masalah cingkrangnya. Radikal, terorisme itu adalah pada pemahaman, pemikiran. Orang-orang kafir yang ngebom juga nggak punya jenggot, isbal juga. Jadi jangan dikaitkan dengan ya Islam, jangan dikaitkan dengan kelompok tertentu, jangan. Itu adalah masalah pemikiran. Taib. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi khusus bagi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan itu malah wajib isbal. Ya. Karena kaki bagi wanita adalah aurat. Kaki bagi wanita itu termasuk aurat. Nah, sayangnya banyak yang kebalik sekarang. Banyak yang kebalik. Yang laki banyak yang isbal, yang perempuan banyak yang cingkrang. Malah lebih malah kadang-kadang. Ya, nah ini malah terbalik. Sekarang banyak manusia yang kebaliknya. Yang terakhir adalah wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a. Mulailah berpakaian itu dengan bagian yang kanan dan lepaslah, tanggalkan dengan bagian yang kiri. Artinya kalau kita berpakaian, dahulukan yang kanan dulu. Karena Rasulullah itu mencintai yang mendahulukan yang kanan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi itu senang untuk mendahulukan yang kanan. Ketika menyisir, pakai sandal, itu dahulukan yang kanan. Ketika berwudu, dahulukan yang kanan. Ya. Nah, ketika melepas, dahulukan yang kiri. Melepas baju yang kiri dulu. Ya, celana yang kiri dulu. Sandal yang kiri dulu. Baik. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, 10 adab Islam yang kita butuhkan dalam sehari-hari, ya. Mari kita fahami baik-baik 10 adab ini, dan yang lebih penting daripada itu adalah mari kita amalkan.
dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Ya, jadikan kajian kita ini sebagai oleh-oleh berharga untuk keluarga kita. Ya, oleh-oleh yang terbaik itu adalah oleh-oleh ilmu. Ini jauh lebih berharga daripada oleh-oleh jajan. Ya, kalau jajan dimakan sebentar habis. Tapi kalau ilmu kita sampaikan kepada keluarga kita, istri, anak-anak kita, akan bermanfaat bagi mereka dunia akhirat. Ya, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.